I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that. Bermain jelek saat hadapi Filipina, Shin Tae-yong mengundurkan diri jadi harapan publik Indonesia. Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Filipina pada pertandingan matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rizal Memorial, pada Selasa, 21/11/2023. Filipina tampil impresif sejak awal permainan. Beberapa kali serangan balik Filipina mampu mengancam gawang Indonesia, sebaliknya pada babak pertama Indonesia bermain di bawah performa terbaik. Pada menit ke-13, bek timnas Indonesia Rizky Ridho nyaris melakukan gol bunuh diri ketika melakukan kesalahan. Beruntung, bola masih bisa ditepis keluar oleh Hernando. Pada menit ke-24, gawang Indonesia akhirnya kebobolan lewat sepakan keras Patrick Reichel. Di menit ke-30, ST menarik keluar Sandy Walsh digantikan Witan Sulaiman. Kehadiran Witan mampu menghidupkan serangan Indonesia. Pada menit ke-33 berkat umpan Witan, Rafael Struijk mampu melepaskan tembakan yang meluncur tipis di sisi kiri gawang Filipina. Memasuki menit ke-40 timnas Indonesia mulai bisa mengembangkan permainan, namun hingga pertandingan babak pertama berakhir tak ada gol yang kembali tercipta. Indonesia sementara tertinggal 0-1 dari Filipina di babak pertama. Di awal babak kedua ST langsung memasukkan Pratama Arhan menggantikan Shane Patinama. Kehadiran Arhan juga mampu membuat serangan Indonesia semakin impresif dan bisa memanfaatkan lewat situasi lemparan ke dalam. Pada menit ke-70 Indonesia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol indah Sadil Ramdhani melalui sepakan melengkung menggunakan kaki kiri. Sadil mendapatkan umpan matang dari Ricky Kambuaya. Di menit ke-87 Indonesia mendapatkan peluang lewat Arhan, namun sepakan Arhan masih melambung tinggi di atas gawang Filipina, sampai-sampai bola mencapai planet Mars. Pada menit ke-88 giliran Filipina mampu mengancam gawang Indonesia lewat tendangan Santiago Rublicho yang mengenai mistar. Di penghujung babak kedua Arhan Fikri dan Hoki Caraka dimasukkan ST, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan tercipta, Indonesia versus Filipina berakhir imbang 1-1. Hasil imbang ini membuat Indonesia tetap berada di posisi juru kunci grup F dengan mengemas 1 poin. Usai pertandingan banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib timnas Indonesia jika permainannya seperti ini. Bahkan publik Indonesia sudah menyarankan Shin Tae-yong untuk mengundurkan diri dari timnas Indonesia. Hal itu terlihat kolom komentar unggahan Instagram timnas Indonesia, banyak yang meminta Shin Tae-yong untuk segera mengundurkan diri. Tanggapan Rafael Struijk soal Ragnar Oratmangun yang akan gabung timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk memberikan tanggapannya terkait Ragnar Oratmangun yang berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Rafael Struijk yang merupakan pemain naturalisasi sudah beberapa bulan bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mendapatkan debutnya di timnas Indonesia saat melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Pemain ADO Den Haag itu juga bermain saat melawan Argentina. Lalu Struijk masuk skuad timnas Indonesia pada laga leg kedua melawan Brunei Darussalam. Terhitung ia sudah memiliki 4 caps bersama timnas Indonesia, termasuk saat melawan Filipina dan Irak. Pemain 20 tahun itu mengaku merasa seperti di rumah sendiri setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Ia sudah beberapa bulan bersama tim ini, saya pikir sangat bagus pada awalnya, grup ini sangat bagus, semua orang sangat baik, jadi saya merasa seperti di rumah sendiri dan sekarang kami mulai membangun dan menjadi tim yang lebih baik, kata Rafael Struijk. Lebih lanjut ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Oratmangun yang dikabarkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia, di mana pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard itu memiliki posisi yang sama. Ragnar bermain sebagai penyerang, ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus, saya mendengar dengan banyak kualitas. Jadi itu hanya bagus untuk tim, kata Rafael Struijk. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.